Hey Kakang, hi Sha and Z. Let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening, everyone. How are you there? Okay, I do hope that the three of you are safe and sound. Yeah, okay. Okay, so glad to meet you again today, tonight. Yeah, and inshallah, tonight we're going to, what is it? We're going to do some exercises, a compilation of, what is it? Soal-soal literasi dalam bahasa Inggris UTBK ya. Okay, so are you ready? The three of you, are you ready? Aisyah, are you ready? Okay, Z. Okay, keren Aisyah. Kakak, are you ready? Okay, okay. Kita mulai aja ya. And as usual, before we start our activity, it's better for us to pray first. So let's pray together. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, misalnya izin share screen ya. Okay, and tonight we're going to discuss kompilasi soal-soal LBE UTBK paket 11 ya. Oke, langsung saja. Tapi sebelum ke soal-soal, misalnya mau review dulu sedikit. Oke, jenis pertanyaan dalam soal literasi bahasa Inggris khususnya itu ada dua macam ya, ada dua jenis ya. Ada pertanyaan tersurat dan ada pertanyaan tersirat. Masih ingat mana yang apa namanya um, to make your time efficient and effective. Oke, mana yang harus didahulukan? Tersurat atau tersirat? Masih ingat nggak? Oke, yang harus didahulukan adalah pertanyaan tersurat, ya, karena gampang nyarinya dalam teks. Oke, kemudian apa namanya, yang termasuk ke dalam pertanyaan tersurat itu ada apa saja? Yang pertama itu ada apa namanya gagasan pokok atau main idea atau main topic itu ya atau topik ke baik itu topik teks ataupun paragraf. Kemudian yang kedua ada specific information atau detail information ya. Kemudian ada pernyataan benar salah, correct or incorrect statement ya. Kemudian ada apa? Ada pertanyaan tentang eh, apa namanya reference ya kata ganti itu. Kemudian ada pertanyaan tentang synonym antonym itu bisa kita gunakan bisa kita masukkan ke pertanyaan tersurat karena itu bisa dicek dalam teks ya si meaningnya, contextual meaningnya. Kemudian ada pertanyaan apa lagi yang termasuk ke dalam pertanyaan tersurat tersirat? Reference tadi udah. Oke. Yang tersurat itu specific information. Oke, udah. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam em, pertanyaan tersirat. Masih ingat? Inference question itu contohnya apa? Contohnya apa menarik kesimpulan gitu ya. Kemudian ya menarik kesimpulan. Nah, kalau pertanyaan tentang membandingkan, perbandingan, atau pertanyaan tentang hubungan paragraf, itu tersirat atau tersurat? Oke, itu tersurat ya, karena itu bisa kita lihat atau kita cek dalam
teks. Kemudian kalau pertanyaan prediction, tersurat atau tersirat? Prediction itu tersurat, ya, tersurat, dan biasanya prediction itu bisa kita temukan di akhir teks gitu ya. Di apa di di akhir teks yang terakhir. Kemudian ada pertanyaan tentang em, apa namanya? Pertanyaan tentang restatement, menyatakan kembali, atau misalnya ya si kalimat ini bisa diungkapkan dengan kalimat yang mana kan gitu ya. Itu tersurat atau tersirat? Itu tersirat, tapi bisa kita bisa kita usahakan tersurat gitu ya. Kenapa? Karena kan di apa restatementnya itu dari kalimat yang diambil dari teks gitu ya. Kemudian prediction udah ya. Kalau preceding paragraph, tersurat atau tersirat? Preceding paragraph itu berarti paragraf yang sebelumnya, paragraf yang mendahuluinya, tersurat atau tersirat? Itu nggak ada ya teks-teks awalnya gitu ya. Nah, bisa kita cek dari mana? Kita bisa cek dari paragraf pertama gitu ya. Atau misalnya kalau yang ditanyakan itu paragraf ke misalnya paragraf yang mendahului paragraf kedua. Nah, berarti si paragraf kedua dulu yang kita baca itu ya. Dan bisa kita simpulkan dari situ. Berarti tersirat yang bisa kita usahakan dari teks gitu ya jawabannya. Kemudian following paragraf juga sama gitu ya. Following sama preceding sama following sentence juga sama ya seperti itu. Tidak ada teksnya, tidak ada sentence-nya, apa namanya, tapi bisa kita usahakan dari informasi yang tersurat dalam teks ya. Kemudian ada pertanyaan tentang benar salah tadi udah ya. Oh, tone itu nada ya. Oke, ini pertanyaan tersurat atau tersirat? Nada atau sikap penulis? Tersurat atau tersirat? Ini tersurat. Bisa kita lihat dari mana? Dari statement-statement yang ada dalam teks gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan misalnya tentang hubungan antar paragraf. Tersurat atau tersirat? Tersurat atau tersirat? Karena ini ada datanya, ada kan kalau menentukan hubungan antar paragraf itu kan kita baca ya dari apa paragrafnya itu, atau hubungan antar teks itu berarti tersurat ya. Oke, kemudian cara membaca atau menentukan eh, apa jawaban? Cara membaca ya, cara teknik membaca. Itu ada dua macam, ada skimming dengan scanning. Skimming itu berarti membaca cepat, loncat-loncat matanya, mencari kata kunci yang ada dalam teks. Itu ya. Contohnya apa? Contohnya untuk mencari gagasan pokok ya atau ide, oke? Paragraf atau teks itu bisa kita gunakan dengan cara skimming. Tapi kalau untuk yang lainnya itu kita gunakan teknik membaca scanning ya. Kenapa? Karena kita mesti baca detail satu-satu gitu. Tapi apa namanya? Walaupun detail satu-satu, tetap kita upayakan dengan cepat dan cermat gitu ya. Karena ingat UTBK itu pasti berbatas waktu ya. Oke, kemudian kalau cara menentukan atau strategi menentukan main idea atau topik. Kalau teks berarti baca paragraf setiap paragraf masing-masing kalimat awal dan kalimat akhir dari masing-masing paragraf gitu ya. Kemudian kalau eh, kalau paragraf yang ditanyakan main idea of paragraph itu baca paragraf yang dituju di awal dan di akhirnya ya, kalimat awal dan kalimat akhir. Kalau menentukan reference, kata rujukan, berarti kalimat sebelumnya kita baca gitu ya, dan kata yang paling dekat dengan si kata gantinya ya. Kemudian kalau meaning atau synonym ataupun antonym itu baca kalimat di sekitarnya awal akhir ya.
Kemudian untuk menentukan detail information atau specific information, maka kata kunci yang mesti kita pahami atau kata kunci yang mesti kita pegang. Oke, jangan lupa, maaf agak ini apa agak loncat lagi untuk yang main idea. Cara menentukan main idea itu satu jangan yang terlalu sempit, kedua jangan yang terlalu luas. Ya, oke. Jadi yang harus mewakili apa si teks tersebut atau yang harus mewakili si paragraf tersebut. Ya, kemudian cara menentukan simpulan, nah, baca awal akhir juga ya. Kemudian cara menjawab preceding text berarti kalimat awal dari paragraf awal ya, dari paragraf yang dituju. Misalnya kalau paragraf apa teks yang dibahas sebelum teks ini berarti kalimat pertama di paragraf pertama. Tapi kalau misalnya preceding paragraf apa sebelum paragraf ketiga berarti baca paragraf ketiga itu ya. Paragraf ketiga itu akan tentang apa. Jangan lupa lihat sekilas di paragraf keduanya tentang apa gitu ya untuk menguatkan. Kemudian kalau em, apa namanya pertanyaan hubungan antar paragraf, lihat lihat konjungsi, lihat konjungsinya gitu ya. Atau lihat aja paragraf awal paragraf dan paragraf akhirnya ya. Kemudian kalau menentukan tone, nah cara menentukan tone itu masih ingat ya kemarin kalau critical biasanya kesalahan yang disoroti ya. Oke. Kemudian kalau critics ya, critics itu biasanya kesalahan yang disoroti. Kemudian kalau nadanya itu apa namanya positif semua, itu berarti kalau enggak suportif ya informatif. Tapi kalau misalnya di situ apa ngasih tahu, misalnya ada satu komentar kemudian ngasih tahu eh, apa namanya tidak ada mencari celah kesalahan orang, maka itu apa suportif gitu ya. Kemudian eh, cara menentukan jawaban apalagi sayang. eh Kalim apa tadi eh reference sudah ya. Oke, oh prediction, prediction sayang, prediction tadi misalnya sempat ini sedikit ya, itu lihat di terakhir, gitu ya, kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Kemudian kalau apa yang bisa kita simpulkan? Nah, yang bisa kita simpulkan, ingat simpulan itu adalah hasil akhir dari suatu teks ya. Dan biasanya berupa pendapat atau solusi saran gitu ya. Nah, berarti cari yang apa namanya saran kemudian yang nyambung dengan masalah yang dibahas dalam teks gitu. Kemudian apa namanya kalau misalnya aduh ini apa namanya nggak paham gitu ya ini apa gitu ya teksnya tentang apa, baca awal akhir dari masing-masing paragraf. Kemudian uh, suggestion I mean apa tuh simpulan itu biasanya ditandai dengan kata-kata should gitu ya, should atau could gitu. Nah, cari kata-kata yang seperti itu. Oke, halo Kiran. Oke, sip, langsung aja ya kita praktekkan di nomor pertama. Di sini ada seperti biasa, ini misalnya kasih contoh soal tentang percakapan ini di media sosial, ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat yang nomor satu. Who said that a daycare near the workplace was more convenient? Oke, siapa yang mengatakan bahwa daycare dekat tempat kerja atau kantor kita itu lebih nyaman, lebih 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 baik gitu ya daripada jauh dari apa? Daripada jauh daripada apa? Sorry, jauh dari tempat kerja kita. Oke, kalau misalnya kalian
eh, apa namanya udah tahu nih, berarti yang dicari adalah kata kunci ini ya. A daycare near the workplace was more convenient. Berarti cari siapa yang mengatakan itu. Tapi kalau misalnya masih, aduh ini tentang apa? Baca sedikit dari sini. Nah, kenapa? Karena kalau kita tanyakan ini si percakapan ini tentang apa, pasti diambil dari apa si netizen pertama yang menuliskan atau yang memposting sesuatu di 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 apa di media sosialnya gitu ya. Berarti kalau di sini di posisi teratas atau pertama itu adalah si Purple Freedom, berarti dia yang memegang kunci tentang apakah si teks ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat who said that a daycare near the workplace was more convenient. Siapa yang mengatakan bahwa daycare dekat dengan tempat kerja itu lebih enak daripada yang jauh? Zorbles. Yes, Z suaranya, Masya Allah. Siapa yang mengatakan itu? Zorbles. Zorblaze. Oke, kita lihat apakah betul? Oke, kita lihat a daycare closer to home is good, but closer to your workplace is somewhat better. Oke, di sini it's up to you, gitu ya. Close to home as they grow. That's why I always choose to live close to my workplace. Oke, we had this debate recently. Oke, berarti ini yang si Zorblaz ya. Oke, sip. Thank you so much Z. Next, kita lihat yang nomor dua, the word might in Purple Freedom's post is used to express a request, a certainty, a possibility, a suggestion, or permission. Oke, dia bilang gini, ada di sini ya, nih. Okay, if I choose a daycare close to home, that resolves this issue. But if I leave work late or get stuck in traffic, I might struggle to make it in time before they close. Okay, so might di sini artinya apa? Apakah Possibility. request? Yes? Possibility. Yes, okay. Yes, it is a possibility. Ya, oke. Walaupun sebenarnya kalau di antara may dan might itu lebih strong may ya possibility-nya daripada might. But it's okay. Ini termasuk dalam possibility. Nah, kalau request yang gimana? Request itu bisa ditandai dengan kata can atau could, tapi biasanya ini dalam bentuk pertanyaan ya. Could you atau can you gitu ya. Dan lebih 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 sopan atau lebih polite atau lebih formal itu yang kata could gitu ya. Could you pass me some salt please gitu ya. Oke, jadi ini isinya yang possibility. Oke, permission itu izin. Nah, you may, you can itu ya bisa jadi izin. Suggestion itu saran. You should not. Kemudian you must kalau strong suggestion ya. Kalau certainty itu keyakinan. I'm sure. Kemudian I'm positive itu ya. Oke, next kita lihat. Thank you so much Z. Kita lihat yang nomor tiga. Which of the following issues is stated at the beginning of the thread? Oke, ini pertanyaannya tersurat ya, karena yang ditanyakan adalah masalah yang diungkapkan pertama di awal. Nah, berarti mata kita langsung ke percakapan si Purple Freedom ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini masalahnya apa nih? Apakah choosing a daycare close to home or work? Offering some advice on how to pick a daycare, selecting a daycare based on the services it offers, atau choosing a daycare close to home to avoid the traffic, atau yang finding a daycare that provides a pickup service for children. Lihat aja di sini. I'm curious about your thoughts on whether it's better to have a daycare close to home or work. Okay, that's the issue uh, written by Purple Freedom. Jadi isinya adalah yang mana? Ada yang tahu jawabannya? Choosing, offering, selecting, choosing.
Nah, tapi yang choosing ini beda ya. Kalau ini choosing a daycare close to home or work. Kalau ini choosing a daycare close to home to avoid the traffic. Atau finding a daycare. Dia nanya ya, saya penasaran nih dengan pendapat kalian. Gitu ya, apakah apa namanya lebih baik daycare yang dekat dengan rumah atau tempat kerja? Maka isinya yang A, ya, yang A. Oke, karena yang ini dia ada yang hilang informasinya. Karena di sini yang ditanyakan adalah whether it's better to have a daycare close to home or work. Ya, oke. Next number 4. Who suggested to choose a daycare close to home by giving detailed scenarios? Jadi siapa yang menyarankan ini daycare untuk memilih daycare yang dekat dengan rumah dengan memberikan apa alur detailnya gitu ya, dengan memberikan skenario detailnya. Sorry, siapakah dia? Apakah Destroyer atau Zurblaze atau Midage atau Semi atau Jake Package? Mindage. Yes, Midage ya? Iya, betul sekali. Kelihatan ini lebih panjang ya. Tapi bukan lebih panjangnya, tapi kekumplitan si apa skenarionya ya. Jadi isinya ya C. Okay, thank you so much, Z. Next. Number 5. The purpose of Zerblaze's response to Purple Freedom's post is to. Tujuannya apa nih si Midage ini membalas utasnya si Purple Freedom? Dia bilang close. Sorry, Zerblaze ini ya. A daycare closer to home is good, but closer to your workplace is somewhat better. Berarti yang mana nih? If you stay late, you are already nearby to pick them up, and you can reach them faster in emergencies. Just sharing, dia bilang gitu. Berarti yang mana nih? Emphasize the importance of having friends to pick up, atau nyambung nggak dengan yang ini? Nggak ada ya, dia nggak bilang having friends to pick up. Suggest that daycare should be chosen based on proximity to school. Ada nggak di sini? Enggak ya? Oke, ini ya, ini si utasnya. Kemudian recommend daycare close to home for convenience. Close to home, dia bilang closer to home is good, tapi lebih dekat ke tempat kerja itu lebih baik. Ya, berarti dia menyarankan kemana? Lebih baik ke tempat apa? Lebih dekat dengan tempat kerja. Ya, kemudian suggest choosing a daycare close to work he so that he or she can be late. Sebenarnya ini suggest choosing a daycare to close itu udah bener, tapi alasannya ini yang nggak nyambung. Ya, oke. Jadi ini mah jaga-jaga kan, if you stay late, you are already nearby to pick them up. Itu bukan menyarankan kita boleh terlambat ya. Jadi isinya yang ya, to argue that they care close to work allows more flexibilities. Ini ya, apa flexibilitiesnya? If you stay late, you are already nearby to pick them up and you can reach them faster in emergencies. Jadi kalau misalnya terlambat, kita udah deket dengan anak-anak kita. Tapi kalau misalnya ada emergency, buru-buru nih. Kebayang nggak kalau misalnya si daycare-nya lebih jauh dari jauh dari tempat kerjanya, dia harus pick them up dulu gitu ya. Tapi kalau dekat, buru-buru langsung set gitu ya. Terlambat juga kalau misalnya dekat itu kan ya deket, tinggal jalan atau hanya beberapa menit aja nyampe ke daycare-nya gitu ya. Oke, next. Who posted the most irrelevant response to Purple Freedom? Oke, kata kuncinya adalah irrelevant.
The most irrelevant. Berarti yang gak nyambung. Siapa tuh yang gak nyambung? Illustrator. Yes. Z, siapa? Siapa yang gak nyambung? Maksudnya Same me. semi, ya. Maksudnya dia tuh sebenarnya bukan gak nyambung. Dia bilang, that's why I always choose to live close to my workplace. Ini bukan solution, gitu loh ya, bukan solution. Tapi apa ya, lebih ke ya itulah kenapa aku selalu memilih tinggal dekat dengan my workplace. Bukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan dia. Mana nih yang lebih dekat ke rumah atau ke tempat kerja, gitu ya. Jadi si semi yang uh, most irrelevant. Okay, thank you Z. What is the tone of the thread? Supportive, indifferent, optimistic, defensive, or critical. Supportive itu mendukung, indifferent itu nggak ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, berarti ini sama ya uh, apa si pendapatnya. Kemudian optimistic itu optimis ya, defensive, defensive itu defense itu bertahan dari serangan. Ya, kemudian kalau critical itu dia menyoroti kekurangannya. Kira-kira ini yang mana? Is it supportive? Ya, sportif ya. Oke, walaupun di sini ada satu yang not relevant. Oke, next. According to text one, MSG is okay. Ini tentang apa? Ini tentang MSG. Kalau kalian misalnya ini tentang apanya? Nah, boleh diapa dulu? Dibaca dulu kalimat awal akhirnya, ya. Oke, ini berarti di sini. Nah, ini ya, karena ini pertanyaan semuanya ya, maka kita cari yang sampai ke pernyataan. Sampai sini ya. Oke. Oke. Nah, ini. Kemudian yang ini. Itu ya. Kemudian ini. Sorry. Ini baca. Oh. Ini ya. Oke. Kemudian ini the origin story sampai sini. MSG itu apa? Yang Ya, MSG itu apa sayang? monosodium glutamate. Betul. Kalau di kita terkenal apa tuh? Penyedap ya. Oke, ini di use. Kemudian ini the studies, oke ini bias. Nah, kemudian ini. Nah, yang ini many chefs may avoid admitting its use because they want to maintain a perception of using only natural ingredients. Tapi kesininya, nah ini the white stuff is like the cook's cheat code to level up a dish's umaminess without a long flavor extraction process. Oke, kita lihat according to text one. Oke, nah karena ini yang tanyakan text one, nanti kalian baca aja dulu ini ya. Kalau menemukan soal seperti ini, baca dulu yang awal. Kita lihat paragraf yang pertama. According to a local origin chef, that is because it has MSG. Do you get nausea, mual-mual, palpitations, headaches, numbness, or excessive thirst after a meal? That is apparently the MSG having its devious ways with you. I also found out recently the flavor enhancer has the same repelling effect on chefs and private dining cooks as garlic on vampires. Kemudian my emails and direct messages about my MSG, however, went largely rejected or unanswered. Many Chinese and Peranakan cooks use it, but they will never admit it. Kemudian, the origin of the story flavor enhancer can be traced to a Japanese professor in 1907. Now, MSG activates umami taste in receptors on the tongue. It explains why cooks treasure the liquid in which dried shiitake mushrooms or seaweed has been soaked in, or why everything tastes better with cheese. Berarti, oke. Ini tentang si MSG itu apa?
ada apa? Ada hal negatifnya di sini ya. Tapi di sini disebutkan MSG itu ini nih, the origin story of the flavor enhancer can be traced to a Japanese professor in 1907. Apa itu? MSG or monosodium glutamate is not derived from combining specific levels of chemicals in the lab despite its very technical name. Kemudian, rather, MSG is extracted from a fermented tapioca broth then heated and dried from crystals. Nah, ini berarti isinya yang belum sampai. Kemudian in some cases, other plant ingredients such as beets, sugarcane, or corn may be used instead MSG in the sodium salt of glutamic acid. Jadi isinya yang yang mana isinya? Zida, tadi yang mana isinya? Berasal dari apa? Katanya berasal dari ini ya. Berasal dari fermented tapioca broth dan heated and dried from crystals. Jadi isinya yang A, ya. Oke, kalau misalnya nggak mau lama, berarti kalian cocok-cocokan aja ini kalimat ini ke dalam teks. Tapi hati-hati, barangkali ada pengecoh. Itu ya. Oke, oh my God. Next, wait, there's something wrong with my PC. Wait. Alright, okay. So sorry. Kemudian yang nomor 9, which of the following is the best main idea of text 1? Text 1 tadi baca awal akhir awal akhir awal akhir awal akhir berarti oke. Tadi ini efek negatif katanya ya. Kemudian ini juga email-emailnya pertanyaannya tuh nggak dibales ya. Kemudian ini sejarah ya, the origin story of the flavor enhancer can be traced to a Japanese professor in 1907. Tadi ditemukan bahwa ternyata si MSG itu di apa didapat atau berasal dari ini ya fermented tapioca broth, kemudian dipanaskan, kemudian apa dikeringkan, jadi ya from crystals. Kemudian in some cases other plant, berarti ini adalah apanya? Ini adalah hal positifnya ya. Di sini hal negatifnya, di sini hal positifnya. Di sini tadi disebutin juga bahwa si MSG itu tadi activates umami taste ya receptors on the tongue. Oke, berarti yang mana nih kira-kira isinya? Ini berarti hal yang positifnya. Di sini hal yang negatifnya itu ya eh, apa namanya kena ini enggak gitu ya ngerasa ini enggak. Nah, kemudian ini adalah hal positifnya. Ternyata MSG itu eh, apa namanya diekstraksi dari fermented tapioca broth ya. Kemudian ini dan eh apa tuh? Tadi tuh MSG apa mengaktifkan gitu ya umami taste ini reseptor on the tongue. Kemudian di sini ada enhance itu ya, ada enhance itu mana? Misalnya tadi lihat di sini. According if you do not. Oke. Nah ini kayak gini. Why everything tastes better with cheese. Nah itu um, apa namanya? Berarti ini jawabannya adalah yang A ya, karena orang di paragraf pertama itu oh sorry, nah ini enhancer. Maaf ya, ini the origin story of the flavor enhancer ini ya can be traced to a Japanese professor in 1907. Nah, ini apa? Why so many people think MSG can cause health problems? It is actually made from natural substances. Ya, tadi kan terbuat dari fermented tapioca broth, dipanaskan, dikeringkan, kemudian ditambahin lagi ya. Ada beets, sugarcane, or corn gitu ya. Berarti ini adalah natural substances. Jadi isinya yang ya, oke. Next, kita lihat yang nomor 10.
The expression of flavor enhancer. Oke. Nah, ini tadi di sini ya. The origin story of the flavor enhancer can be traced to a Japanese professor in 1907. Apa itu enhancer? Dari kata enhance itu memperkaya. Enhancer itu berarti yang memperkaya gitu ya, yang memperkaya atau memperkuat gitu. Maka ini akan sama dengan apa? Apakah food stabilizer? Stabilizer itu berarti eh, penyetabil. Kemudian taste booster. Booster kalian kan booster. Booster itu booster ya. Oke. Kemudian food coloring, pewarna makanan atau preservatif. Preservatif itu apa? Pengawet ya. Oke, pengawet. Kemudian suplemen itu berarti zat tambahan ya. Oke, kira-kira menurut kalian yang mana? Food enhancer itu? Food stabilizer, taste booster atau yang mana? Halo? Ayo? Food flavor enhancer, apa yang memperkaya rasa, menguatkan rasa gitu ya. Jadi ini adalah iya booster ya, penguat ya. Oke. Kemudian nomor 11, according to the text, the purpose of conducting clinical studies on MSG is to, oke, nah ini tujuan menyajikan apa namanya? eh mengadakan clinical studies itu berarti studi klinis ya terhadap MSG itu untuk apa? Apakah to persuade people to use MSG atau counter the information provided by the Chinese doctor atau help International Food Organization find the best umami atau find out whether or not it is secure to add MSG on food atau improve the quality of MSG. Oke. Yang manakah isinya? Apakah ini mengajak orang untuk mempengaruhi ya orang untuk menggunakan MSG atau ini mengcounter itu ya apa information jadi mengcounter itu apa tuh kalau di istilah ini mengcounter itu melawan ya melawan informasi yang disajikan oleh dokter Cina. Kemudian membantu organisasi makanan internasional itu untuk menemukan best food umami atau menemukan apakah eh, si MSG ini aman atau tidak gitu ya untuk ditambahkan pada makanan atau meningkatkan kualitas MSG itu sendiri. Kira-kira kalau dilakukan uji klinik gitu, ini tujuannya untuk apa? Dan tadi di sini ini ada gangguan kesehatan, tapi ternyata di sini ada ada apa? Ada yang positifnya, ya. Oke. Berarti ini untuk apa? Ini ada di teks 2 paragraf kedua. Lihat di sini. Okay, the studies conducted around those times were biased and had methodological flaws and small sample sizes. However, people still believed that the findings of the study were accurate. Okay, after numerous years of better quality clinical study, international food safety organizations have now considered MSG to be safe. Berarti ini untuk menemukan ya, mencari tahu ya, sorry, mencari tahu apakah si oh ya. Oke, ya betul sekali Zi. Untuk menemukan, mencari tahu apakah ini aman atau tidak digunakan pada makanan. Ya, oke. Kiran keluar ya. Oh ya, dah. Dia lagi. Next, number 12. Which of the following is the best synthesis of the two texts? Oke, berarti ini kita ngambil simpulan dari dua teks ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara tadi ya, baca awal akhir masing-masing teks, kemudian kita simpulkan. Atau misalnya nih ya, eh apa?
masih belum ngerti juga. Berarti gimana nih? Cocok-cocokkan ini dengan yang ada dalam teks gitu informasinya. Ini yang di apa di teks satu itu tadi menyajikan tentang efek negatif gitu ya. Kemudian dengan apanya? Dengan sejarahnya gitu ya. Ternyata ini diekstrak dari fermented tapioca broth, kemudian ditambahin apa bahan-bahan alami gitu ya. Kemudian kalau yang ini tentang apa? Ini tentang apa? Ini kritik terhadap MSG itu terus berlanjut ya. Kemudian em, apa namanya? Kemudian si sejumlah penelitian ini dilaksanakan around those times ya pada tahun 1960-an itu yang dilaksanakan pada tahun itu katanya biased and had a methodological flaws and small sample sizes. Jadi dalam lingkup kecil. However, people still believed that the findings of the study were accurate. Berarti mereka tetap percaya pada hasil penelitian ini. Ya, kemudian mungkin banyak chef ini yang menghindari mengakui penggunaan si eh, MSG ini gitu ya. Karena mereka ingin mempertahankan persepsi penggunaan hanya menggunakan natural bahan ya, bahan natural, bahan alami gitu ya. Kan suka hanya dari bahan alami gitu ya. Pengen misalnya kalau pengen gurih itu nggak usah pakai misalnya nggak usah pakai penyedap tapi pakailah apa? Pakai apa? Pakai yaitu chicken broth. Chicken brothnya didapat dari apa ya? Mesti kita rebus dulu sampai keluar apanya saripatinya gitu ya. Baru kita ambil brothnya, kita tambahkan ke makanan. Berarti takes time ya. Kemudian kalau penguat rasa itu nggak usah menggunakan MSG gitu ya. Tapi misalnya dengan cara apa? Menambahkan misalnya apa gitu ya gula biasanya gitu. Nah, dan gula itu bukan bukan ini ya bukan MSG gitu. Nah, tapi dia bersifat eh apa tuh menguatkan rasa. Nah, kemudian tapi di sini ada lagi nih ya. eh, Dia bilang, however, there has been a sea change in the culinary scene. Tapi gitu ya, ada telah terjadi perubahan besar di dunia perkulineran. American chefs make no bones about proclaiming their love of MSG. Nah, si American chefs ini memproklamirkan nih gitu ya kecintaan mereka terhadap MSG. Nah, the white stuff itu berarti si MSG-nya ya, is like the cook's cheat code ya. Itu kayak cheat code-nya para cook ya, para chef gitu ya. To level up ini untuk meningkatkan si rasa gurihnya gitu ya. Tanpa apa? Tanpa melakukan proses ekstraksi yang lama. Kan kalau kita bikin chicken broth itu kalau pengen gurih banget itu harus lama banget ya direbusnya gitu ya. Jadi ini cara cepat supaya makanannya gurih itu dengan cara menambahkan MSG. Jadi isinya yang mana tuh? Yang A, B, C, atau D? Bisa kita simpulkan tadi ternyata berasal dari yang natural ingredients ya. Kemudian di sini diceritakan bahwa si chef juga sekarang American chef banyak yang menggunakan si MSG ini. Jadi isinya yang mana? Isinya yang B. B. Ya, betul. Sip. Next, masih MSG. Oke, which of the following best restates? Ini berarti restatement question ya. The statement the use of MSG, ini penggunaan MSG membuat atau menciptakan a cultural fear, ketakutan budaya, and backlash, ini perlawanan-perlawanan against American Chinese food. Ya, ini ada di teks 2 paragraf 1. Ini. Oke. Nah, ini. Ya, jadi pada saat itu penggunaan eh, MSG itu katanya menciptakan ketakutan budaya gitu ya. Misalnya, Jangan jangan makan di restoran Cina, mereka tuh pakai MSG. Nah, itu ketakutan terhadap budaya ya. Kemudian backlash itu perlawanan ya protes itu terhadap
American Chinese food. Oke, bisa kita restate dengan kata yang mana? Dengan kalimat yang mana? A, B, C, or D, or E? Ini kalau backlash against itu kan melawan ya, perlawanan. Kalau perlawanan biasanya situationnya itu cool atau hurt. Biasanya kalau perlawanan itu hot ya, panas gitu. Kemudian high tension atau low tension? Mesti high tension. Ya, berarti ini isinya yang oke, yang C. Oke, there was fear of using MSG and it created a lot of tension to food in American Chinese restaurants. Ya, jadi isinya yang C. C. Next, number 14. Which of the following statement from text 2 shows the owner's positive attitude toward MSG? Ini juga tersurat. Ada di paragraf ke, di kalimat kemana? Gak lihat ke sini juga, ini bisa ditebak yang mana isinya. This still persists to some degree to this day. However, people still believe that the findings of the study were accurate. Okay. Atau many chefs may avoid admitting its use because they want to maintain the perception of using only natural ingredients. However, there has been a sea change in the culinary scene. Atau the white stuff is like the cook's cheat code to level up a dish umaminess without overlong flavor extraction processes. Isinya yang mana kira-kira? Yang positive attitude towards MSG. A, B, C, D, E. Ini ada di, ayo ada di mana nih? Tebak-tebak. Ada di E ya. Oke, ada di sini ya. Jadi si white Iya. stuff ini seperti, itu ya, code sheet-nya para chef ini untuk menaikkan apa namanya kegurihan makanannya itu gitu ya tanpa melakukan proses ekstraksi rasa yang overlong gitu ya terlalu lama. Oke. Kemudian yang nomor 15. According to text one, what is the advantage of using perovskite nanosheets as the dielectric materials in capacitors? Oke. According to text one, cari mana paragraf yang mengandung manfaat dari penggunaan perovskite nanosheets. Coba ada di paragraf keberapa? Tunjukkan aja ke Miss Sheila. Ada di paragraf keberapa? Oke. Ada di paragraf keberapa sih? Ke satu, kedua, atau ketiga? Ada di paragraf ke? Kalau ini adalah apa pembuatannya gitu ya. Terbuat dari apa? Kemudian di sini bagaimana sih para researcher ini menggunakan nanosheets itu ya. Kemudian di di paragraf ketiga ini adalah the new capacitor was tested and show that it could store. Nah, ini 10 to 100 times more energy than before. Ini kemudian it also stayed stable even after many uses and at the high temperatures. Oke, ada di mana ini? Ada di? Ayo, ada di mana? Advantage-nya ada di? Ada di sini sayangku. Ini ya, it also Yang stayed A. stable. Iya betul. Oke, yang A. Ya. Next, number 16, the word day. Oke, ingat cari di kalimat sebelumnya dan yang paling dekat ya dengan si kata day ini. Kita lihat. Ini di paragraf ketiga. Teks 2 paragraf ketiga. Oke, lihat ini.
Berarti day yang ini ya. Nah, menurut kalian, ini day di sini. Ini kan kalau day itu berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Biasanya ini kata bendanya itu ujungnya itu ada S-nya atau ES atau IES tergantung dari si kata benda apa huruf terakhir dari si kata benda tersebut. Kita lihat. Apakah yang ini? These nanosheets are ultra thin layers made from elements like calcium and oxygen. Ini ya, dari sini. Oke. They are particularly, baca kalimat sesudahnya. Maksudnya sesudah si kata they itu. They are particularly good at storing energy. Mereka ini ya biasanya apa mereka itu apa bagus at storing energy. Jadi bagus pada penyimpanan energinya gitu ya. Nah, jadi siapa si Day di sini? Apakah these nanosheets ataukah ultra thin layers made from elements? Ini layers kan pakai S, tuh ya. Kemudian ini elements pakai S. Kira-kira siapa nih yang bagus penyimpanannya? Nasi. Iya. Oke, Yang apakah kalsium oksigen? Apakah capacitors? Apakah elements? Apakah scientists? Atau these nanosheets? Ini adalah yang kalsium dan oksigen. ya ini these nanosheets. Ya, kok bisa gitu? Bisa gitu. Karena ini kan yang penyimpanan energinya yang bagus itu siapa? Si nanosheet ini. Gitu ya. Si nanosheet kan tadi disebutin ya di sini. Nah, ini ya. Oke. Karena menggunakan apa sih sorry sorry. Gini aja deh. Kalau dari sini ini saintis ini kejauhan ya. Scientists have developed. Yang menyimpan energi itu bukan saintis, tapi mereka yang mengembangkan ya. Kemudian these nanosheets. Nah, these nanosheets are ultra berarti ini adalah subjeknya ya, subjeknya. Nah, ini menggantikan apa? Menggantikan si ini sih these nanosheets ya. Kenapa? Karena si nanosheets ini kan nanosheets adalah nih ya, lapisan-lapisan ultra tipis yang terbuat dari elemen-elemen seperti kalsium dan oksigen. Mereka ini apa namanya mampu menyimpan baterai dengan baik gitu aja ya. Nah, berarti siapa yang mampu menyimpan energi dengan baik? Yaitu si nanosheets ini. Ya, jadi si Day di sini menggantikan nanosheets itu ya. Bukan saintis, bukan juga elemen karena elemen itu adalah ya si elemen ini pembuat gitu. Sementara yang menyimpan energinya itu adalah si nanosheets ini. Jadi isinya yang E. Kemudian information regarding the positive aspect. Oke, ini ada di paragraf keberapa? Information regarding the positive aspect of using a perovskite nanosheets. Ini dua-duanya sama tentang apa? Perovskite, perovskite materials ya. Ini juga sama nih ya. Oke. As dielectric materials in capacitors can be found in tadi kalau yang di teks yang satu ini bisa ditemukan tadi di paragraf keberapa? Enggak. Paragraf ketiga ya. Oke, paragraf ketiga di sini. Ya, kemudian berarti ini isinya yang Kayak iya, ini ya. Nah, ini juga sama. They are particularly good at storing energy. Itu ya, berarti isinya yang C. Oke. Next, what is the relationship between text one and text two? Oke, berarti ini yang ditanyakan adalah hubungannya. Tadi di sini ini ada researchers have found. Lihat aja kalimat awalnya. Have found a new way to store energy that is important for using renewable energy and making more electric cars. Gitu ya. Di sini ini tentang apa? Perovskite materials are known for their excellent ability to store electrical energy, making them ideal for use in capacitors. Berarti ini tentang temuannya, benar nggak? Ya, ini tentang fungsinya, ya kan? Ini dikenal atau terkenal karena kemampuan excellent mereka untuk menyimpan energi listrik. Itu adalah fungsinya. Berarti isinya yang mana? yang kayak
Yang, ayo, yang mana? Yang C. Yang E, are you sure? C, C, C. Kalau improvement, improvement itu kemajuan. Kan ini tadi nih, lihat di sini. Researchers have found a new way to store energy. Yang C, Berarti ini Miss. tentang, hmm? Ini tentang apanya? Tentang penemuannya ya, inovasinya. Nih, si para peneliti ini, para ilmuwan ini telah menemukan ini, gitu ya, inovasi ini. Kalau yang ini menyajikan tentang functionnya. Jadi isinya yang C, ya. Oke. Next. Based on the two texts, which of the following will most likely happen in the future? This is, oh, sorry, ya. Oke, thank you, Z. Oke, ini number 19. Ini berarti kita memprediksi. Oke, tadi ingat memprediksi itu cari di kalimat terakhir, cari di paragraf terakhir ya. Oke, coba lihat di sini. Yang mana yang menunjukkan, mana nih yang bisa dijadikan prediksi di kalimat ini dan kalimat ini. Coba kalimat yang mana yang bisa dijadikan prediksi? Nemu nggak? Oke, kalian lihat di sini. This discovery could lead to better energy storage devices that are fast charging, long lasting, and work well in high temperatures. Okay, the new capacitors could be used in electrical cars, powerful machines, and devices that need quick burst of energy. Kalau yang ini, nah ini gimana? These capacitors can release energy quickly, which is beneficial for devices that need a lot of power in a short time. As research progresses, this perovskite nanosheets could help create more efficient and effective energy storage solutions. Berarti, yang manakah isinya? A, B, C, or D? Yang mana isinya? Kalau yang ini, saintis akan menemukan new crystal structures of perovskite, kemudian ya metallist yang bisa diaplikasikan sebagai kapasitor dan apa penyimpanan energi listrik, ataukah yang B, kapasitor dengan perovskite nanosheet dielectric materials akan digabungkan dengan lithium batteries. Ini untuk apa? Untuk mencapai large capacity electrical energy storage atau lithium batteries with perovskite type dielectric nanosheet materials will replace capacitors, akan menggantikan capacitors for efficiently and high density storing electrical energy. Kemudian ada yang D, capacitors with uh, perovskite nanosheet dielectric materials will be widely used for storing electrical energy due to their excellent performance. Ada nggak tadi di sini? Ada ya? Ada ya? Berarti ini isinya yang D ya. Jadi akan banyak digunakan untuk menyimpan energi listrik karena performance mereka yang excellent. Tadi menemukan ya yang excellent, kata excellent. Ya. Oke, next kita lihat nomor terakhir satu lagi sayangku. Based on the text one and text two, which of the following recommendation is appropriate to be implemented? Oke, ingat ini recommendation. Recommendation itu berarti rekomendasi ya, saran ya. Oke, ingat rekomendasi itu biasanya ditandai dengan kata should. Miss, iya mas Renoge ngangge should. Ini should, tapi ada not-nya. Ini ada should. Oke, ini ada should. Kemudian should be ya, should be used, should not be used, should be used. Oke, kemudian should not be utilized. Yang ini juga should be integrated. Berarti kira-kira isinya mana yang paling tepat? Yang A, B, C, atau D, atau E? Kalau ini tidak boleh digunakan dalam sistem kapasitor karena instability, ketidakstabilan operasionalnya ya pada saat high temperature, pada saat temperaturnya panas tinggi gitu ya. Tapi kan tadi di sini sebutin ya, stable after even after many uses and
at high temperatures. Berarti ini kurang tepat. Kemudian nanosheet dielectric from perovskite materials should be used in capacitor systems to enhance electrical energy storage performance. Betul atau salah? Betul nggak? Betul ya? Ya kan? Ya kan? Jadi si perovskite tape dielectric ini, nanosheet dielectric ini dari perovskite materials ini apa harus digunakan dalam sistem kapasitor untuk apa? Untuk meningkatkan apa namanya performa penyimpanan energi listrik. Ya ini ada di mana? Ada di mana ini? Karena di sini disebutin ya. Ini kan nih, ini ya, oke. Kemudian di sini juga ada ya. Nah, ini. Oke. Jadi isinya yang B. B, betul. Sip, udah. Oke, ingat ya, sayang-sayangku. Dahulukan pertanyaan apa? Pertanyaan tersurat. Ya, dahulukan pertanyaan tersurat dan yang mudah. Oke, kalau menemukan soal yang tersurat tapi susah, tinggalin dulu, gitu ya. Jangan ngunyek di situ, gitu ya. Kasih tanda aja. Oh ya, atau ingat-ingat sama kita. Ini nomor, misalnya nomor 2 belum diisi. Lanjut ke nomor-nomor berikutnya. Oke, apa namanya tips dan trik jangan lupa ya. Oh ini kalau pengen tahu semuanya isi teks tapi apa biar efektif waktunya berarti baca awal akhir awal akhir awal akhir gitu aja ya. Oke, kemudian kalau apa em, cara mencari main idea, oh itu bisa menggunakan skimming ya, karena itu tinggal set matanya itu langsung ke paragraf yang dimaksud atau tinggal langsung ke kalimat pertama terakhir dari masing-masing paragraf gitu ya. Kecuali untuk yang apa namanya untuk yang pertanyaan tersirat apa specific information gitu ya atau pertanyaan tersirat juga itu harus em, apa namanya kita gunakan scanning method ya reading apa readingnya gitu ya adik-adikku, mudah-mudahan nggak puas tapi mudah-mudahan juga bermanfaat. Terima kasih adik-adik. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Oke, misalnya yakin kalian udah paham ya eh, caranya. Tinggal nanti aplikasikan apa saat tes itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya cukupkan sampai di sini. Thank you so much for joining my room. Thank you so much for your great attention. And insya Allah we're going to meet again. Kapan nih? Mungkin kalau yang tesnya tanggal 28 masih bisa ketemu mungkin ya di hari Senin ya H-1. Okay, let's dismiss the class by saying Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum leave room kita berfoto dulu ya sebentar. Oke. Nah, ada ya? Alright. Oke. Kakang. Wait. Nasib. Ayo. Wah, ini kira lagi di luar ya. Oke, ya. One, two, three, and oke, sip. Wah, tangan kakak nggak kelihatan barusan. Wait. Oke, sekali lagi Kang, maaf. Oke. One, two, three. Oke, sip. Thank you so much everyone. See you next week. Have a great time with your family. Have a great weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Kak. Sama. Assalamualaikum, Izin Miss.